Jadi kalau orang tua udah tahu bahwa anaknya sudah terkena infeksi menular seksual gitu ya dokter, itu apa yang harus dilakukan oleh baik orang tua maupun si anak yang kena? Ini banyak sekali, mohon maaf ya, saya kalau ikut kemana-mana pengajian atau apa, umum madrasah, betul umum madrasah, tapi kepala sekolahnya siapa? Bener itu. Nah, ngomong-ngomong tadi soal, mohon maaf, bokep, istilah yang mungkin nggak asing buat anak-anak sekarang. Bahkan ada seorang artis, apakah ini pendidikan yang baik? Dia bilang gini, gue santai aja sih, gue ajak anak-anak gue nonton bareng, biar mereka tahu. Nah itu apa yang dokter maksud itu adalah upgrade. Nonton bareng, tontonan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Nabi Fams, apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat, sekeluarga senantiasa Allah mudahkan dalam kebaikan. Di tengah mengemukannya problematika masyarakat hari ini, sangat mengerikan, sangat mencemaskan, dan jangan-jangan itu ada di rumah kita. Meet the Specialist kali ini, kedatangan guru kita, narasumber yang sudah banyak dikenal di Indonesia bahkan dunia, Dr. Dewi Nong Iriana. Alhamdulillah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi, tapi dengan rubrik yang berbeda, dengan penajaman solusi yang berbeda bersama istri saya Ummu Sajjad. Di YouTube kita sebelumnya, kita sudah banyak menguliti beraneka ragam data fakta mengerikan. Dari sisi penyakit seksual yang hari ini menggejala di anak muda, di mahasiswa, dan itu dikulitin benar sama dokter Ino. Hari ini kita mau ngobrolin lebih ke solusinya. Betul. Makanya di spesialis, dan benar-benar spesialis. Beliau banyak bicara di meja-meja internasional, bukan hanya lokal, tapi beliau sudah keliling beberapa benua negara untuk bicara tentang isu ini, isu global. Dokter, pertanyaannya, ini kan banyak anak yang sudah kena. Mau ngomong ke orang tua takut. Orang tua kalau, apa? Jadi kamu? Pergi kamu. Itu kan jadi nggak solusi. Betul. Satu. Yang kedua, anak pun jadinya nggak berani ngomong. Yang kedua, orang tua juga harus seperti apa kalau ternyata, ya Allah anakku, begitu cek darah, HIV, AIDS gitu. Loh, kok begini? Mungkin dia nggak melakukan, mungkin korban suntik, tapi orang tua langsung usir. Atau seperti apa sih dokter kalau sudah kena? Aduh. Apa namanya sekarang? Saya luruskan dulu bahwa penyakit HIV, AIDS, dan yang lain-lain itu sekarang bukan dari suntik. Itu cuma 0,5% sampai Desember 2021. Baru tahu. Sekarang dari zina. Iya Allah. Seks bebas. Suntik itu mah dikit. Dikit sekali, 0,5%, bayangkan. Yang tertinggi dari zina. Dan zina yang lewat lubang kotoran pembuangan manusia. Allahu Akbar. Satu, zina laki perempuan juga. Jadi bukan HIV saat ini, bukan cuma HIV ya akibat dari zina, tapi 20 macam penyakitnya. Ada HIV AIDS, sifilis. HIV sama AIDS bedanya apa sih? Kalau HIV itu dia masih tidak ada gejala, ada sudah masuk virusnya, ada di semua cairan badan, nggak ada belum ada gejala. Iya. Serem juga. Ya kan ada OTG, COVID aja ada kan virus. Kan orang COVID bisa dia ini tapi ngebawa gitu, menularkan pada orang lain kayak anak muda misalnya. Dia kena COVID, dia nggak ada gejala, pulang tahu-tahu kok orang tuanya COVID, ternyata dia yang bawa gitu. Ini bisa 3 sampai 10 tahun tanpa gejala. HIV. Ya, HIV. Kalau udah ada gejala kita disebut AIDS. Apa gejala-gejalanya? Gejalanya ya bisa seperti TBC, kemudian dia lemes sekali ya. Mulutnya penuh jamur putih-putih gitu, nggak bisa bangun, lemas ya. Tapi kalau seperti itu sudah terlambat. Makanya. Nah, selain HIV/AIDS tadi, ada sifilis. Sifilis itu bakteri, itu bisa bikin cacat bayi semuanya. Makanya sekarang di Indonesia paling keren di Indonesia itu ya, keren sekali itu karena semua yang mau menikah diperiksa HIV sama sifilis. Di negara lain nggak ada dan gratis loh, di DKI gratis, di daerah lain akan dimulai untuk gratis. Periksanya darah. Bisa darah. Jadi sebelum menikah
harus diperiksa, kemudian dikasih ke agamanya masing-masing. Kalau Muslim ke KUA, Karena ke dampaknya nanti gereja. ke cacat anak. Yes. Tuh kurang apa Indonesia? Nah, tahu-tahu ada yang ketahuan, ya kan? Bagaimana caranya? Makanya ini penting sekali. Ayo kita upgrading yuk pengasuhan. Nah, nanti ada sesi khusus. Bagaimana sih pengasuhan, terutama sekarang karena yang terbanyak itu yang kena adalah laki sama laki, ya, LSL. Sekarang kita sebut LSL, lelaki seks lelaki. Allah. Bukan gay lagi ya kita bilang ya. Kenapa ada perubahan? Emang begitu. Jadi kalau di luar negeri bahasa Inggrisnya men who having sex with men, MSM. Ya. Banyak baru tahu. MSM. Ya, MSM. Sekarang kalau kita bilang gay itu MSM. Kalau di Indonesia kita sebut LSL, lelaki seks lelaki. Atau lelaki suka lelaki. Tapi banyak yang bukannya suka tapi udah seks. Jadi kita sebut aja lelaki seks lelaki deh. Ya kan? Nah, ini penyebab HIV saat ini di Indonesia dari lelaki seks lelaki yang lewat lubang kotoran pembuangan manusia. Itu yang paling tinggi. Iya, penyebab HIV saat ini di Indonesia mulai 2020. Dan yang kita takut adalah laki-laki kena HIV AIDS di Indonesia udah 70%, perempuan 30%. Iya dong, karena kan banyak yang itu mulai 2020. Iya, karena LSL itu tadi. Iya, karena perilaku yang tadi. Anak kita dua-dua laki-laki. Iya. Hati-hati gitu. Jadi tambah khawatir. Nggak usah khawatir kalau anak itu sudah dibikin imun. Ini penting. Mau ada bom atom. Iman. Ya, bukan hanya iman, ya jelas iman, tapi harus dikasih lihat contohnya. Ya, orang ada pasien saya yang lesbian, dia jadi lesbian kenapa? Benci sama lelaki, kenapa? Lihat bapaknya suka mukulin bapak ibunya. Ini kan lagi kemarin jadi kecewa sama laki-laki. Iya, saya nggak mau sama nikah sama laki, sama perempuan aja. Jadi kalau orang tua udah tahu bahwa anaknya sudah terkena infeksi menular seksual gitu ya dokter. Itu apa yang harus dilakukan oleh baik orang tua maupun si anak yang kena? Ya lapor, harus ke puskesmas. Jangan dimarahin. Dia nanti lari kemana? Nah, kita sekarang ada kelompok-kelompok mereka ngambil yang diusir seperti itu. Mereka bilang tuh ada ya kelompok, ada yang kelompok laki dengan perempuan dengan perempuan ada di Jakarta Pusat itu. Ada rumah singgahnya loh mereka. Karena orang tuanya usia. Karena udah nggak dianggap. Ya di bukunya dibilangin, saya ada bukunya. Ya, tadi saya nggak bawa, harusnya saya bawa ya. Di situ dibilang kami mengerti, menerima kamu apa adanya, tidak seperti orang tuamu sih. Tapi rata-rata ya udah nggak apa-apa telat ya. Tapi daripada enggak ya. Itu ditampung buat apa di rumah singgah? Ya udah, nggak apa-apa diterima. Mereka punya komunitas. Sambil diobati, dokter atau enggak dong? Enggak lah. Cuma diterima saja. Iya, tetap mereka itu punya komunitas sendiri. Tapi itu bukan kesalahan dari siapa-siapa, mana. Orang anak lahir dalam keadaan suci, fitrah. Orang tuanya lah. Ngeri sekali ini. Dan sekarang yang terbanyak laki-laki berarti tanggung jawab seorang ayah. Ayah lah, itu dia fatherless. Penting. Ayah pada absen. Nah, ini banyak sekali, mohon maaf ya. Saya kalau ikut kemana-mana pengajian atau apa, umum madrasah. Betul umum madrasah, tapi kepala sekolahnya siapa? Benar, itu. Kita pelaksana lapangan, kita guru. Tapi semuanya konsep dan lain-lain dari kepala sekolah dong. Benar. Orang yang pendidikan anak dalam Islam di Al-Quran kan di surat Luqman bapaknya yang ngasih tahu. Kenapa kalau bikin pengajian untuk orang tua yang datangnya cuman ibu-ibu? Alasannya sibuk aja ya bapak tuh ya? Gak bisa, udah dibikin ahad pagi. Tetap sibuk. Makanya kalau perlu bikin kajian ayah. Dan harus ada kayak di masjidnya ke rumah perumahan kami itu ada kajian lelaki ayah itu hari Ahad pagi habis sholat subuh. Nggak ada yang banyak yang hadir ya khusus ya kan, jadi emang khusus ayah, jadi nggak ada ibu-ibunya. Jadi yang benar-benar ini penting. Tapi kalau tadi berarti kalau udah sudah terjadi jangan marah, ya udah terima. Kamu kan mau nggak mau lagi kan udah tobat kan nggak apa-apa kalau tobat, ya kan? Udah segera dibawa ke puskesmas diobati dulu.
bisa gratis Kalau pengobatan. bisa diobatin, kalau udah terlanjur berat. Ya, pokoknya dibawa dulu berobat, dah terima, kemudian mungkin diterapi. Aduh. Terapi secara agama mungkin dan terapi oleh psikologis. Sekarang banyak sekali anak-anak tidak bisa curhat sama orang tuanya karena baru mau ngomong aja dimarahin. Akhirnya apa? Bundir. Bundir tuh? Iya, bunuh diri. Oh, bunuh diri. Ini banyak sekali meningkat pesat sekali. Karena stres dia nggak diterima lagi sudah, nggak ada artinya hidup. Loh, ya nggak usah kena begitu aja. Yang nggak ada urusan aja, stres sendirian aja. Karena orang tuanya nggak mau bisa dengerin, ya akhirnya bundir. Padahal dia nggak ngerjain seks bebas, nggak ngerjain apa-apa, nggak kena penyakit HIV. Banyak sekali anak-anak bundir sekarang masih depresi karena nggak bisa bicara dengan orang tua. Nah, dokter, ini apakah mereka-mereka yang positif IMS ini selalu berasal dari keluarga yang tidak harmonis? Bukan kalau berdasarkan hasil penelitian dokter selama sebagian ini. besar, tapi kadang-kadang keluarga harmonis juga cuma tadi tidak pernah bicara masalah ini. Mungkin kita semua harus upgrading pengasuhan anak, termasuk pada guru ya. Upgrading pengasuhan ini penting, kita di upgrade. Nah, kita nggak bilang salah, nanti marah, dibilang salah orang tua. Yuk kita upgrade ya sesuai zamannya, ya kan? WhatsApp kita aja di upgrade, Instagram di upgrade. Iya, semuanya upgrade. Handphone di upgrade, laptop di upgrade. Kenapa kita pengasuhan anak tidak di upgrade? Walaupun keluarganya harmonis, masanya ibu bapaknya nggak pernah berantem, semuanya oke. Tapi ngobrol sama anak tuh nggak bisa ngomongin seperti itu. Ya di buku saya itu ada kartunya, buku saya Gaul Bebas Kenapa Enggak, itu ada kartunya bilang sama anak-anak, suruh kan itu buat anak-anak SMP ke atas, ngobrol deh sama orang tua, bilang, nanya-nanya, deketin orang tua. Pas itu jadi kartunya itu ayah ini apaan sih ya, dia tanya gitu. Bapaknya malah nyanyi-nyanyi karena bingung mau jawab apa. Panik bapaknya. Karena nggak biasa ngobrol begitu. Ya kalau seorang anak laki-laki misalnya saking deket sama bapaknya, dia bisa tanya, ayah sekali-sekali aku C bintang, L bintang, boleh nggak? Nah itu pertanyaan yang termasuk tabu, Dok, selama ini Nah di justru keluarga. itu sekarang nggak bisa. Nanti dia cari jawaban di mana? Di luar. Di Google. Sama temennya. Di sama sini. ini. Jadi ini kita benar-benar harus upgrading pengasuhan, terutama saya minta maaf, ayah. Kita ini ibu-ibu adalah pelaksana lapangan. Konsep apa yang dikatakan oleh orang tua, ayah suami, itu yang kita bikin. Betul kan? Nah ini bukunya ya, Dokter Inong ya. Biasanya anak muda ya kan, guys gitu loh. Warna juga asik. Ini aku bangga jadi perjaka dan perawan karena ini LGBT. untuk tanggung jawabku pada diriku, calon pasangan hidup dan Tuhan. Tuh kan? So sweet. Bahasanya begitu. Ya, okay. Aku bukanlah orang yang suka nyolong hak sebelum menunaikan kewajiban. Tuh bahasanya. Jadi intinya harus upgrade. Iya, upgrade pengasuhan. Cara Betul. bicara sama anak kita perbaiki yuk gitu. Oke. Dokter, ini kan upgrade. Nah, masalahnya kalau kita udah tahu, keburu ketahuan atau ciri-ciri anak-anak nih kok agak aneh ya, ini menyimpang nggak nih gitu. Deteksi dini. Karena kan laki-laki kayak agak melambai, apa itu berarti jadi menyimpang? Atau perempuan jadi agak kelaki-lakian? Maco. Apalah ciri-ciri menyimpang? Enggak, itu nggak boleh digitukan. Jangan pernah labeling anak. Nah, tuh Ya. kan, awas. Ini penting banget loh. Misalnya dia agak-agak ada feminin. Jadi Allah tuh menciptakan hanya laki dan perempuan. Jangan ribut masalah kunsa. Kunsa itu cacat seperti bibir sumbing. Dan jarang. Itu 1 di antara 100 juta orang. Gak usah ribut deh masalah kunsa, diributin sampai itu. Entar dulu, cuma laki dan perempuan. Kalau dia ada sifat yang agak-agak feminin, bukan berarti dia XX, bingung. Tapi dia tetap XY gennya. Cuman mungkin dia punya sifat-sifat halus yang nanti akan berguna untuk perempuan. Mungkin bapaknya bisa bilang, kamu tetap laki, tapi kamu mungkin sifat halus, kamu nanti bisa berguna untuk kaum perempuan misalnya. Bisa menjadi pelindungnya perempuan, apa deh nanti, gitu. Nah berarti kalau deteksi dini yang bisa kita lihat nih, Dok, ini kayaknya anak aku kok agak, itu gimana itu Dok? biasanya mereka udah menutup diri. Nggak mau ngobrol, di kamar aja. Jadi berubah total. Ini ada apa? Mulai diem. Ya, itu segera psikolog.
Minimal kalau anaknya belum mau diajak, banyak nih yang nggak mau ya. Dia bingung tuh, ada kemarin pasien saya yang WA saya. Dapat nomor saya dari mana? Nggak tahu, tiba-tiba WA. Dia bilang, saya gimana bilangnya? Orang tua saya udah minta saya nikah terus, padahal saya sesama jenis, laki-laki LSL, sama saya udah HIV. Saya tanya dekat sama ayahnya, enggak sama sekali katanya. Iya kan? Nanti kapan-kapan mungkin boleh diwawancara mereka, ada yang sudah kembali ke fitrah. Ya. Maaf ya, dipotong sebentar. Ya, karena kita tahu hari ini semua kebutuhan pokok terasa semakin mahal, semakin nggak terjangkau. Maka saya mau nawarin buat teman-teman semuanya, mau nggak punya bisnis yang bukan hanya berlimpah, tapi pasti berkah. Dan yang bisa dijalankan dari rumah. Dan asiknya lagi, dibimbing oleh para mentor, expert di dalamnya, produknya banyak, mudah dijual, dan produk kesehatan semua orang pasti butuh. Maka saya ngajak teman-teman semuanya gabung di Ala Nabi Family. Dan saya, Musajjad, akan bersamai teman-teman semuanya di dalamnya. Masya Allah. Dan berita gembira lainnya, Bi, adalah bagi teman-teman yang bergabung sekarang juga akan mendapatkan hadiah logam mulia. Mas, Masya Allah. Jadi, tunggu apa lagi teman-teman semuanya? Jangan ditunda-tunda. Yuk, jadi bagian Ala Nabi Fam. Yuk, sekarang. Jangan tunda. Cus! Dia tuh rindu banget sama ayah, dari kecil kepingin dipeluk sama ayahnya. Bukan sama ayah aja, akhirnya membayangkan dipeluk sama laki-laki yang lebih tua. Bayangkan, udah jadi. Gitu. Mungkin diajak ngomong, oi gimana gitu. Diajak ngobrol sama bapaknya, pergi berdua, diajarin apa kek, merbaikin genteng atau apa. Diajak olahraga. Nah, quality time, Abi. Iya. Menyambung Kuncinya. apa yang disampaikan sama Dokter Inung tadi. Iya. Nah, itu gimana bisa harusnya itu? Karena dari tadi Dokter Inung selalu bilang ayah. Ini kan Iya. Abi kan juga ayah ya. Betul. Ayah Fatih ya. Ayah Fatih. Nah, itu gimana bisa harusnya seorang bapak bangun bonding sama anaknya, nggak cuma yang laki-laki tapi juga yang Perempuan. akhwat, Iya. yang perempuan. Kebetulan kalau kita sih belum Belum. punya anak laki-laki ya. Belum. Doakan ya Dokter Inung. Amin, Doakan insyaallah. ya Ala Nabi Fam. Mudah-mudahan Jadi cepat punya anak memang, perempuan. Kami karena punya anak laki-laki, benar tadi Dokter Inung bilang. Jadi memang harus ada waktu spesialis untuk anak, me time, dan di-upgrade. Makanya misal contoh kayak saya, itu selalu ngajak ada me time saya berdua dengan anak saya keluar kota. Hanya kita berdua. Kemudian kita main kuda berdua, kita memanah, kemudian kita umroh berdua. Jadi laki-laki muncul sifatnya tanggung jawab, keberanian, ketegasan, pengambilan keputusan, tidak peragu. Jadi sifat karakter ayah itu ada. Nah, kalau anak perempuan juga begitu, harusnya dekat sama ayahnya. Kemudian punya sifat berani ngambil keputusan dari ayahnya, itu ada. Makanya Abi yang bingung lagi, dokter, ini karena mumpung ketemu spesialis, ini seringkali problem yang ada, ini adalah kalau anak ini ternyata sudah bahkan bukan lagi bisa mencegah, bukan lagi bisa daftar ke psikolog, udah terlanjur jauh, dokter. Iya. Ya, mohon maaf, bahkan sudah punya pacar sesama jenis. Iya. Saya ngeri banget, dokter. Kemarin saya iseng, maaf, saya download salah satu aplikasi musik sih sebenarnya. Nggak usah sebutin. Aplikasi itu kan nama, tanggal lahir. Begitu jenis kelamin, laki-laki, perempuan, non-biner. Other biasanya. Iya. Non-biner, berarti diakuin sekarang aplikasi itu. Padahal aplikasi itu aplikasi anak muda banget. Iya, memang. Berarti mereka mengakui jenis kelamin non-biner. Nah itu, dokter, kalau udah terlanjur jauh. Iya. Makanya gimana, tadi dari anak udah dari lahir, mereka harus kasih tahu nih anak laki, anak perempuan. Nah, itu tadi Ustadz, Masya Allah ya, udah keren banget. Tapi saya boleh nambahin nggak? Nah, itu kita punya satu anak, satu waktu, seminggu sekali dengan orang tuanya. Satu anak, satu waktu, seminggu sekali. Dengan ayah dan ibunya masing-masing. Misalnya hari Senin. Yang susah kalau anaknya 14. Jadi mungkin setengah jam aja. Tapi nggak apa-apa. Misalnya kalau saya anaknya 2 ya. Kasih Allah hanya 2 ya. Udah
Misalnya hari Senin saya dengan anak perempuan 1 jam, hari Rabu dengan anak laki 1 jam, bapaknya hari Kamis dengan anak perempuan 1 jam. Jadi setiap anak merasa istimewa. Setiap anak adalah anak istimewa. Anugerah istimewa. Iya. Jadi nggak perlu harus nunggu berapa lama, misalnya tadi pergi kemana. Enggak, dia tiap minggu, aduh nanti aku hari Selasa sama mama lagi loh mau ngobrol nih, mau curhat. Sama ayah mau bilang ini. Gitu. Selalu dinanti-nanti. Karena ini banyak sekali kasus yang kemarin yang kejadian itu, karena anaknya beda setahun, katanya dia marah sekali, adiknya suka dipukulin. Nah, karena kan setiap ini ibunya, Ibu, dia mau cari perhatian karena udah ada anak baru. Tunggu dulu. Ini adikmu harus nyusu. Selesai dia. Ya udah dia cari di tempat lain. Itu sedih banget rasanya ya. Merasa bahwa aku nggak dikasih. Iya, udah dia cari tempat lain. Apalagi kalau ada yang ngasih-ngasih, misalnya akhirnya dia ke rumah orang, misalnya yang seorang laki-laki yang peleceh, misalnya. Udah sini yuk, dikasih apa, permen, diajak main, diajak nonton bokep, pornografi. Kerjain, dia merasa dapat cinta. Betul. Nah, ngomong-ngomong tadi soal, mohon maaf, bokep, istilah yang mungkin nggak asing buat anak-anak sekarang. Bahkan ada seorang artis, apakah ini pendidikan yang baik? Dia bilang gini, gue santai aja sih, gue ajak anak-anak gue nonton bareng, biar mereka tahu. Nah, itu apa yang dokter maksud itu adalah upgrade. Nonton bareng, tontonan seperti itu, karena dia bilang itu kita di dalam Islam kan nggak bisa. Saya tidak seperti itu nih, kayak di buku ini itu lengkap. Ini apa ya kan? Cowok harus tahu produksi sperma itu ya, seks dan seksualitas itu apa. Kita nggak boleh ngelihat aurat orang lain, apalagi yang tadi haram dalam nonton Islam. Nonton bareng itu loh, artis itu kan lagi viral. Iya, tapi itu kan terserah. Kita nggak tidak seperti itu karena kita punya acuan yang dari Allah. Islami. Nah, melanjutkan apa yang Dokter Inung sampaikan tadi, berarti kan nobar bukan cara mengedukasi anak yang benar gitu. Nah, kalau gitu apa, Dok, step-step yang harus kita lakukan untuk memberikan edukasi yang benar kepada anak, dan harusnya dimulai dari kapan gitu? Karena kan, Dok, ada juga anak-anak yang masih kecil-kecil sekarang juga sudah menjadi pelaku. Saya minta maaf juga, ini nggak bawa ada bukunya dari Diyar ya. Itu ada Kak Firdaus namanya ya, nanti kita boleh sekali-sekali diundang, ada buku dia itu, nanti bukunya besar, ada kartunnya gitu, jadi buat orang tua sama anak gitu, itu gambar kartun, terus ada termometer emosi tuh, kamu hari ini di mana nih, lagi happy di bawah kuning hijau atau lagi kuning atau merah. Tuh, kayak gitu. Terus ada lingkaran gitu, mana yang boleh memegang kamu, mana yang enggak. Jadi dia juga kejahatan seksual juga iya. Jadi itu caranya. Bicara tentang seks pada anak bisa lihat di YouTube Yayasan Kita dan Buah Hati untuk anak-anak balita seperti apa. Misalnya kita bilang juga waktu itu saya dan suami bilang sama anak-anak, ini puting payudara, pokoknya dada ini nggak boleh dipegang orang. Kemudian ini kemaluan, harus malu nih, namanya kemaluan ya, nggak boleh dipegang. Itu juga bokong nggak boleh dipegang, apalagi tempat itu buang air besar nggak boleh dipegang. Ini buat pipis nggak boleh dipegang. Itu kemaluan namanya, malu, harus malu. Tuh auratnya makanya ditutup kalau orang Muslim, karena itu harus malu. Kenapa? Nggak boleh dipegang, kenapa? Kita nggak usah sebutin yang apa kalau usia 4 tahun gitu. Iya, karena itu adalah bagian badan kamu yang penting sekali. Coba mata diculek nggak? Dia mau nggak kalau mata dipegang? Karena nalarnya belum nyampe juga. Nalarnya kita sampai situ, disamain sama mata, sama hidung. Hidungnya diculek orang mau nggak? Iya. Sederhana tapi masuk. Iya. Nanti besar lagi meningkat. Nanti kalau yang SMP ke atas ini. Mimpi basah itu ayahnya yang harus ngomong. Tapi kalau misal ayah tidak ada, harus ada ayah angkat. Ini penting. Ya kan? Nah, kayak saya dulu broken home family ya, tadi ada ayah angkat saya dari om adiknya mama, kakaknya mama. Jadi saya melihat, oh gini keluarga bahagia. Ada bapak-bapak yang baik, ada anaknya beres semua kan, alhamdulillah. Ada. Jadi kita kasih gitu, mereka bisa ke situ curhat. Sama, Abi juga punya. Saya juga begitu. Iya kan? Ketika ayah ibu saya memang qadarullah pisah. Ya sama ya. Kita ya Ustaz. Sama gitu ya, tapi ya jangan sedih karena ternyata alhamdulillah saya diasuh oleh uwa.
Ya, Wak ya. Dan itu ideal banget. Masya Suami Allah. sayang istri, istri sayang suami. Ya, saya juga. Meninggalnya cuma jarak 1 minggu. Masya Allah. Jadi istrinya meninggal, suaminya stres karena nggak ada suami, Iya, saking sayangnya. nggak ada istri. Akhirnya mungkin dia minta sama Allah Ramadan, minta nggak ada artinya hidup tanpa istri tercinta, nyusul. Nanti kita gitu ya, Ustazah. Amin. Doanya. Bareng-bareng di sini. Betul kan, jadi Sama-sama kan di gitu surga. kan, kita kan mengalami ya, orang lain mungkin nggak tahu rasanya, tapi kita mengalami, cuman ada jalan keluarnya. Iya. Gitu. Jangan sampai banyak nih ibu-ibu yang kalau udah divorce atau misalnya meninggal suaminya bilang nggak apa-apa saya jadi sekalian jadi ayah, nggak bisa. Nah, karena beda. Tetap ya beda. Kan? Harus ada, ini penting sekali jadi. Ya. Harus ada. Dokter, ini sekarang kalau di publik yang saya dapat kabar, selain kemudian sudah terlanjur terjadi, tadi sudah kita bahas langkah-langkahnya, kemudian ciri-ciri anak-anak juga seperti apa gangguannya sudah kita tahu tadi bahas, dan ada solusinya. Ada. Nah sekarang masalahnya suami istri. Ya. Ternyata WA saya tuh ada 3 istri curhat. Ya. Sama istrinya dia normal, Ustadz. Kami tuh 13 tahun rumah tangga. Nikah kita tuh 4 anak. Nggak ada masalah apa-apa. 3-tiganya ngomong nggak ada masalah apa-apa. Lah kok iya 3-tiganya ini punya pacar, pacarnya laki. Iya betul. Ini ternyata bukan hanya menimpa anak. Iya betul. Serem nggak Bu? Coba suami ibu kayak Iya, gitu. betul. Ternyata punya pacar, pacarnya cowok. Iya. Dia maaf dokter, dia foto kelaminnya, dia share ke pacarnya. Dia pakai kata ini loh sayang. Aduh, cowok ke cowok. Ini saya ada rekaman pasien. Tuh kan? Pasien saya seorang muslimah ya, pakai jilbab juga rapi, ya datang nangis-nangis, dia sifilis stadium 2 datang ke saya. Sifilis stadium 2. Iya, udah HIV. Nah, dia kenapa sih kok suaminya itu kok makin lama makin kurus. Ya kan? Udah gitu meninggal, ya kan? Meninggal ternyata AIDS. Dia baru tahu bahwa suaminya punya pacar banyak laki-laki. Astagfirullah. Allahu Akbar. Banyak ya, bukan punya. Meningkat. Banyak. Dan mereka merasa kalau sama laki-laki aman. 1, nggak bikin hamil dong. Iya. Nah, nggak ada tanggung jawab, nanti mesti nikahin lah ya, pusing lagi. 2, dikiranya aman, nggak pakai nggak bisa kena penyakit yang IMS yang 20 macam termasuk HIV. Ternyata itu yang paling gampang. Itu bukan kata saya, ada kalau buka CDC itu Kemenkes Amerika, googling aja CDC, ya, CDC. Fact about HIV itu penularan paling gampang lewat dubur. Nomor 2 vagina, nomor 3 mulut. Astagfirullah. Jadi tetap walaupun saya enggak cuma lewat mulut aja, tetap aja itu zina. Dan saya baru tahu dari dokter Ino. Secara ilmiah, kenapa sih kok orang itu kalau udah laki-laki ke laki-laki, dia akan berbuat lagi, dia akan cari lagi, dia akan korban lagi. Yang tadinya dia korban jadi pelaku. Saya kira dia balas dendam. Rupanya. Ternyata dokter jelasin itu lebih bahaya dari narkoba, efek tagihnya. Betul, ketagihan. Soalnya kalau kita orang beragama Islam barangkali itu iblis yang masuk. Gitu. Ini si ibu nangis-nangisnya ada, saya rekam. Nanti offline abis maksudnya ini istrinya saya kasih stres karena suami seperti itu. Nah, ya, udah meninggal juga suaminya. Dia dan udah akhirnya HIV, ketularan udah istrinya. Istrinya ketularan? Iya, udah sifilis HIV. dan HIV. Kan tadinya nggak ada gejala, suaminya udah meninggal kok dia kenapa merah sebadan? Ternyata sifilis stadium 2. Merah-merah? Iya, udah nyeri banget dan lemas sekali, datang ke saya nangis. Ini ada rekamannya saya. Begitu deh, saya nggak bisa ini kan karena ini kan privacy. Tapi nanti Ustadz sama Ustazah boleh saya lihat kan, udah selesai nanti. Itu nangis-nangis, dia pesen-pesen pokoknya buat semuanya, hati-hati sekali. 1, 2, saya pembicara di sexual problem in elderly. Ya. Jangan lupa bapak-bapak itu laki-laki, ya, walaupun nanti sudah tidak bisa ereksi, tetap mau berhubungan suami istri loh. Karena produksi spermanya ada terus. Jalan terus. Baru berhenti ketika meninggal dunia. Laki-laki itu begitu. Ya, ibu-ibu itu urusannya cinta. Kan kasihnya itu selalu bilang juga, laki-laki urusannya sperma. Ya, ada terus harus keluar. Nah, istri ibu-ibu urusannya cinta. Kalau dicintain sama suaminya, sementara suaminya kerjanya mungkin
jarang ngajak ngobrol istrinya. Padahal cuma disapa aja, bawain coklat kek. Benar. Aku bawain sering coklat ya. Apa Tadi baru sih dikasih minuman coklat. Jadi pokoknya apa senangan suami istrinya. Ya. Terus laki terbaik di antara kamu kan hadis Rasulullah SAW yang paling baik terhadap istri dan keluarganya. Nah, sekarang HIV lagi bergejala. Kemarin di Bandung, 400 mahasiswi Bandung HIV. Ibu rumah tangga di Bandung HIV. Dan lagi di Bandung, Abimi, lagi ngisi kajian. Ibu-ibu di sekolah swasta, salah satu sekolah di Bandung. Ustadz, 7 anak SD di Cianjur, HIV. Iya, betul. Bisa sembuh nggak? Nggak bisa. Ya Allah, nggak bisa sembuh. Tapi bisa dikendalikan. Nggak bisa sembuh? Enggak. Tahun 81 itu ada mulai. Nggak ada obat, dokter? Belum ada. Jadi obatnya itu tidak ada, obat HIV, tapi bisa bikin si virusnya pingsan. Pingsan aja. Lupa minum 3 hari ya hidup lagi, langsung tambah ganas. Wah, udahlah, nah, di antara 20 penyakit IMS tadi itu mana, Dok, yang tidak bisa disembuhkan kecuali selain HIV dan AIDS? Yang lain-lain nggak bisa. Yang bisa tuh cuma sifilis barangkali. Sifilis. Gonore bisa. Tapi kan sifilis nggak ada gejala. Kalau kencing nanah itu apa? Gonore itu bisa. Dengan syarat yang nggak ngerjain lagi. Udah sembuh ngerjain lagi. Lama-lama jadi kebal virusnya. Jadi ya, waduh, gue udah tahu nih ini yang ininya tentang ini kan langsung dia jadi tambah pinter gitu. Jadi nggak ada obat HIV. Tapi ini banyak nih. Yang penting kita minum obat teratur dan itu ditanggung negara. Ini economic burden loh. Ngabisin uang negara. Anggarannya 400 triliun. Bayangkan, lebih baik kita pakai sekarang untuk misalnya yang lain-lain ya. Iya, sama waktu anak saya kemarin habis lulus tuh dia Indonesia mengajar ke Papua, itu nggak ada listrik sampai sekarang, sampai saat ini. Di Jawa Barat aja ada yang belum ada listrik. Kenapa kita harus membayari yang seperti itu? Hak asasi kita ini yang bener nih mana? Gitu loh. Saya bukan ngelihat yang lain-lain ya. Saya tidak ada masalah urusan politik dan lain-lain. Buat nakes itu perilaku seksualnya yang menyebabkan penyakit yang jadi perhatian kami. Setuju? Perilaku yang paling nggak zina itu yang menyebab itu. Tapi sekarang laki dan laki karena lewat lubang kotoran tadi. Jadi virus HIV dan yang lain-lain itu paling banyak di apa? LSL ya. Ya paling banyak virus HIV itu di mana? Di badan kita, di darah, cairan kelamin, paling banyak sih di darah ya. Terus udah gitu cairan kelamin ya ada. Tapi paling banyak lagi adalah di lubang kotoran pembuangan manusia. Ya Allah. Yang perempuan aja sekarang ada. Wanita tunasusila, perek, bucin, budak cinta sebutannya, atau BUCP, butuh uang chat please. Itu yang dia sengaja lewat dubur supaya tetap perawan. Astagfirullah. Sakit sekali kalau laki perempuan, nggak ada enak-enaknya. Tapi duitnya dong bisa dapat 50 juta misalnya. Ada pasien saya yang begitu, saya tanya kenapa Bapak gitu, udah kena segala macam penyakit IMS. Dia bilang nanti saya bisa nularin ke istri saya ya. Dia cerita di saya lewat dubur sama ini daripada sama laki. Loh, Pak, itu kan sama aja tempatnya apa? Karena ya tadi setan iblis sudah masuk. Ya, Rob. Nah, tadi kan dari tadi kita ngobrolnya soal pasca ya, sesudah itu terjadi gitu. Nah, kalau misalnya ini kan pasti banyak keluarga yang khawatir ya dengan apa yang kita obrolin ini gitu. Mungkin banyak yang makin takut, pasti banyak yang makin takut gitu. Aduh, dengan anak saya gimana gitu. Nah, mungkin setelah lihat tayangan ini, Dokter Inong, apa ini step awal yang harus dilakukan oleh orang tua kepada anaknya, baik yang masih balita ataupun yang udah balik gitu. Apa nih langkah konkret awal yang harus dilakukan preventifnya nih untuk jaga ya Allah jangan sampai anak ketahanan keluarga insya Allah. Ya, nomor 1 cinta. Tanyakan perasaan, ini penting. Anak banting tas, ibu-ibu tuh rata, ngapain kamu buat ambilin tas? Enak aja bapakmu 24 jam, tau ibu juga capek tahu 24 jam. Orang lain banyak nggak punya tas, kamu bantu. Wah, udah anaknya nggak dimengerti. Udah dia rujuk tambah. Padahal udah kabur, dia mau masuk. Iya. Harusnya ibunya tanya, kenapa sayang lagi kesel ya nak? Benci ya nak, benci itu. Nah itu Bu Risma nanti yang detailnya.
Tapi kami coba lakukan seperti itu. Ditanya, kesel ya? Kesel banget ya? Jangan dinasehatin. Ya kan? Ini penting sekali cinta tadi. Tanyakan perasaan. Makanya di bukunya Kak Firdaus itu beliau psikolog ya. Emang untuk anak. Ada yang untuk Kak Fatsuri. Itu juga psikolog untuk anak remaja. Ada bukunya juga. Nanti silahkan dipanggil aja nanti. Itu gimana caranya bicaranya untuk tadi upgrading pengasuhan tadi. Komunikasi kita upgrade komunikasi dengan anak ya. Nah, tadi jadi cinta. Dua itu kita tadi kasih tahu ya. Selalu bilang I love you, sayang. Kita dulu waktu itu anak-anak selalu peluk 3 menit. Peluk 30 detik. Kalau udah anaknya yang beda jenis kelamin sama ibu bapaknya, jarak 30 nggak boleh nempel pokoknya jarak. Tapi peluk di depan orang ya, rame-rame. Ya peluk pagi, peluk gitu. Siapa paling sering meluk? Kamu harus. Itu kebiasaan saya. Iya. Alhamdulillah saya selalu itu kayak charger. Iya betul. Jadi enak banget sini anak abi langsung ya, itu rasanya beda. Itu kayaknya jantung dia ada di saya pindah gitu. Iya. Dari kecil mereka berdua anak saya itu selalu sini anak abi peluk. Iya, tiap hari ya. Tiap hari. Bahkan mungkin sehari bisa berkali-kali. Iya, boleh. Mau tidur terus dipeluk. Bahkan Masya Allah dokter itu nikmat banget. Pada saat anak laki saya peluk itu dia tidur. Betul. Saking nyamannya. Betul. Peluk gitu nyaman. Akhirnya abinya juga ikut ketiduran. Enak banget. Masya Allah. Kontak batin jadi. Ya sekarang uminya juga. Iya. Sama nanti kalau anak perempuan juga tetap abinya cuma jangan nempel. Iya. Kalau udah di atas udah 10 tahun ke atas kan udah malu ya kan nggak boleh. Ini penting sekali sama tadi satu anak satu waktu seminggu sekali. Ya kan ini penting sekali. Jangan nanyain gimana nilainya berapa? Hafalan Qurannya udah berapa? Kayak gitu. Gimana di sekolah happy nggak tuh? Ya. Tanyakan perasaan. Cinta. Komunikasi upgrading tadi. Nanti kita belajar mungkin panggil yang ininya kan spesialisnya komunikasi dengan anak zaman now. Ya saya ada tuh nanti link-linknya ya. Saya kasih biar diundang. Wah, kemudian satu lagi waktu, sediakan waktu. Nah dokter tadi kan nomor 1 yang menjadi faktor penyebab IMS kalau LSL. Yang kedua laki-laki sama perempuan. Zina gitu ya. Nah gimana kalau yang dia lesbian dok? Perempuan sama perempuan. Sama. Ada penyakit juga? Nah sama persis. Kan masukin sesuatu. Jadi saya pernah di gereja Katolik diundang di Jakarta Barat itu pastornya bilang jadi pembicara saya sama ada psikolog juga dari mereka. Bilang sebenarnya manusia itu mengakui bahwa Tuhan menciptakan itu benar banget hanya laki dan perempuan. Buktinya kalau LSL laki sama laki itu nggak ada yang main pedang-pedangan. Tetap aja dicari lubang. Iya. Cari lubang. Lubang hidung udah nggak mungkin. Ada makanya. Kecil banget. Lubang kuping. Makanya tadi ada kemarin anak-anak waktu saya di anak-anak SMP itu pakai lubang masukin di lubangnya botol boleh nggak dok? Gitu. Sakit. Ya itu karena udah bingung banget karena nonton porno. Kenapa nonton porno? Karena nggak tahu mesti ngobrol sama siapa nggak ada kegiatan. Makanya kemarin ada yang sama kambing sama kucing. Iya betul. Allah. Ayam sampai mati ya kan. Jadi seperti itu dia. Sakit jiwa. Nah itu juga banyak yang bilang udah dari sononya gitu ya. Ternyata ada penelitian terbaru, ini nggak main-main ya. Yang melakukan penelitian itu genetisis ahli gen di MIT, Harvard akhir 2019. Harvard University, nggak main-main nih. 500.000 orang diperiksa gen. 500.000 orang dicek. Yes. Ternyata there is no gay gene. Tidak ada. Itu masih ribut banget Harvard orang. University loh. Cuman ada yang juga yang bandel-bandel seneng katanya kalau gitu kalau emang bukan kelainan nggak bisa diobatin. Coba. Alasannya banyak. Karena banyak yang bilang katanya aku juga nggak pernah mau minta gini. Rasa itu tiba-tiba datang. Nah itu dia. Ya, betul. Aku terjebak di badanku ini gitu. Betul. Kenapa? Rindu ayah. Lapar ayah. Ayo. Bukan, nggak ada gennya. Takdir gitu. Bukan takdir, psikologis. Iya. Ya gitu ya kita nanti di akhirat yang ditanya siapa? Bapak, ibu, tolong. Ya kan? Ini bener-bener nih. Jadi secara ilmiah pun nggak benar, secara fakta pun nggak benar ya bahwa aku tuh kayak ditakdirkan terjebak dalam diriku sendiri itu nggak ya? Iya dia kan alasan. Alasan. Karena dia merasa tadi kayak si
Nanti silahkan dilihat yang LGBT yang kembali ke fitrah itu. Ya. Dia tuh dari kecil kepingin dipeluk laki-laki lebih tua karena bapaknya nggak pernah ngobrol, bapaknya ada. Lapar ayah, ya. Fatherless. Ini betul-betul ngingetin kita ya, Bi. Yep. Ngingetin kita banget gitu untuk ya sama kita juga ya gitu. Ya, maksudnya ibu ya tolong Abi dong. juga, Umi juga. Iya, Uminya juga tolong. Iya. Jadi penengah buat anak dan Umi sering bapaknya. ngingetin sih. Misalnya kayak saya sibuk, dokter selalu tuh diingatkan istri Abi kalau udah di rumah HP stop dulu lah. Iya, betul, Itu setuju. anak-anak iya lupa lah, namanya manusia. Iya. Kadang-kadang lupa. Ya. Terus dokter gini. Karena kita juga punya anak yang sekarang boarding school, Yap. ya. Tiap kali dia pulang selalu punya waktu bersama dengan ayah dan ibunya. Iya. Karena udah jarang ketemu kan, Dokter Iya. Inong. Kalau anak saya juga pernah di boarding yang perempuan, kita itu boarding schoolnya keren. Tiap minggu boleh datang. Ya kita di mobil, jadi anaknya anak perempuan yang itu ya. Ngobrol sendirian dulu sama ayahnya. Kita keluar, ngobrol sendirian sama saya, ngobrol sama adiknya, baru berempat. Nah ini juga bisa jadi tips buat yang orang tua anaknya boarding school kayak kita. Iya. Nah banyak sekali boarding school boleh ketemu orang tua cuma 3 bulan sekali. Jangan. Sementara nanti musrifnya belum nikah, belum gimana caranya jadi anak, jadi orang tua pengganti. Akhirnya dia carinya ke tempat lain dong. Gimana nih, mana figur ayahnya? Nggak bisa. Jadi harus, ini kita ada upgrading juga pengasuhan di boarding school, apapun ya, asrama apapun ya, bukan hanya pesantren. Ini penting sekali, harus ada ayah pengganti. Jadi kalau bisa musrif itu yang sudah menikah. Kalau memang belum ternyata sulit, ya udah setiap minggu harus bisa ngobrol. Kalau nggak diperbolehkan ini pakai video call sama ayahnya, sama ibunya. Dokter, ada ini waktu. bener nggak sih bahwa anak laki itu nggak boleh main ke salon sama emaknya, nggak boleh ikut masak, nggak boleh ikut motong bawang, nanti jadi cewek. Dan anak cewek nggak boleh ikut kudaan sama bapak, nanti jadi tomboy. Ya tapi kan tadi udah ada satu waktu satu anak seminggu sekali. Ya boleh dong, nggak apa-apa. Misalnya dia ini pas lagi sama ibunya, tapi kan ada waktu untuk ayahnya. Yang terjadi yang tadi yang saya bilang yang tadi itu karena dia benar-benar 100%. Absen. Iya. Itu dia bilang cerita, saya dari kecil itu ikut kemana-mana, ikut masak, ikut ke salon, ikut apa, semua arisan, ikut ibu terus, nggak pernah sama sekali ada sama ayahnya. Iya. Nah, tapi dokter kan gini, sekarang ini juga kan fenomena ibu bekerja dengan waktu yang lebih panjang daripada ayah itu kan juga ada. Kayak tadi ya Bi ya, waktu kita ngisi. Ibunya kerja, malah bapaknya jaga rumah. Iya, jadi bapak rumah tangga, ibunya di luar gitu. Nah, kalau kayak gini tuh harusnya ibu nih kayak gimana dok dengan posisi kan udah dia tahu kerja? Satu waktu, satu minggu, satu hari, satu anak seminggu sekali. Nggak akan kehilangan juga, orang ada waktunya kok. Setiap anak merasa istimewa, itu penting dibikin jadwal. Terus hari Ahad siang, kalau kami dulu boleh kegiatan misalnya OSIS atau apa, ya kan. Malah anak saya yang perempuan dulu SMA-nya di Melbourne. Tiap hari kita telepon, pakai telepon, belum ada WhatsApp call. Gue ngobrol dulu 10 menit, 15 menit paling lama sama saya. Habis itu sama bapaknya disapa-sapa, gimana ya, tinggal sana. Sama adanya, kak ini gini ya, pakai handphone. Tetap tiap hari komunikasi. Nah, rapat keluarganya tadi pakai handphone waktu itu ya, sedikit aja. Ada apa nih, masukan apa. Gitu, tetap harus ada. Nggak masalah. Ibunya kerja tapi itunya ada, yang satu anak satu waktu seminggu sekali. Dan kalau anak sedang ada masalah, kita harus izin apapun, kita yang lain disampingkan supaya mereka merasa bahwa saya adalah prioritas. Kerjaan itu enggak, nomor 1 saya. Ini pernah kejadian sama kami, ada masalah anak kehilangan file atau apa. Ya saya langsung telepon di depan dia. Nih, ibu batalin praktek. Bapaknya juga saya telepon langsung di depan ini. Udah, ayah pulang nih. Langsung di depan ini. Ayah batalin semua pasien. Tuh. Ketika dia sangat butuh, dia boleh bilang dan kita datang. Jangan nanti yang dibilang, udah kamu selesai sendiri. Udah. Ayah sama ibunya ada kerjaan yang penting. Tapi ketika sedang darurat sekali, kita ada untuk mereka. Ini penting. Ini boleh semangat. Itu saya udah lakukan. Itu sangat berarti sekali buat anak. Kamu nomor 1 nak, yang lain bisa diinikan. Tuh.
Jadi anak tuh merasa sangat prioritas. Iya. Aku tuh anak yang dipentingkan orang tua. Tapi kalau ada kerjaan Bu, kita juga bawa mereka. Nih kerjaannya ayah, kerjaannya ibu, bawa biar lihat seperti apa. Masya Allah, detail banget Islam ya. Iya betul, makanya. Kita juga tapi kalau masuk kamar anak, kami peraturan waktu itu sampai usia 18 tahun, kunci kamar mereka ada di tangan kita. Kami yang pegang. Tapi tetap, kami tetap. Ibu boleh masuk, Mbak. Assalamualaikum. Tar dulu berantakan. Nah, anak laki-laki dan perempuan kalau salah satu sudah berusia 10 tahun dipisah kamar. Iya. Laki sama laki nggak boleh tempat tidur lebar. Nggak ada mandi bareng. Nggak ada. Di pesantren mau mandi bareng sama santri. Udah dah. Iya. Itu penyakit tuh. Jadi luar biasa nih. Jadi teman-teman semuanya jelas ya, clear semuanya. Problematika itu pasti ada solusinya. Tapi problematika itu pasti ada sebabnya. Ternyata satu catatan pertama untuk ayah, pulanglah ke rumah. Jadilah ayah yang hangat dengan istri, hangat dengan anak, buatlah me time. Yang kedua, orang tua. Sering kita bilang anak durhaka, tapi kita lupa banyak orang tua durhaka. Ya, dan yang ketiga, selalulah ya jadikan rumah tangga itu prioritas, ya. Sedih sekali kita ada Menteri Perindustrian karena prioritas. Ada Menteri Pertanian karena prioritas, tapi belum ada Menteri Keluarga. Seakan-akan keluarga memang belum mendapatkan porsi. Padahal ketahanan negara berawal dari ketahanan keluarga. Masya Allah. Teman-teman semuanya, menarik ya. Nanti kita ketemu lagi di spesialis yang berikutnya. Membahas lebih dalam, membahas lebih rinci, dan memberi solusi. Dokter, makasih banget. Jazakillah khair, Dokter Selalu Ino. nggak pernah bosan ngobrol sama Dokter Ino. Dengan sudut pandang yang berbeda, selalu saja ada hal baru, obrolan yang baru. Iya. Dokter sehat terus, ilmunya bermanfaat. Amin. Umat sangat membutuhkan ilmunya. Betul. Emi, Iya. insya Allah kita ketemu lagi meet di spesialis yang akan datang. Jangan lupa subscribe dan di-share. Share sebanyak-banyaknya ya. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan buat kita semuanya. Makasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.